di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Hidayatul Bari. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dari kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kapitalisme. Apa sih itu kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dimana alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, mesin, dan teknologi itu dimiliki oleh privat atau swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit. Nah, saya akan membahas tentang isu pembabatan hutan di Papua untuk pembukaan lahan sawit. Nah, mengapa saya mengambil materi itu? Dikarenakan hutan di Papua itu bukan tanah kosong, melainkan hutan di Papua itu seperti sumber kehidupan bagi warga lokal yang ada di Papua. Nah, mengapa Papua menjadi target baru? Yaitu dikarenakan lahan perkebunan yang ada di Kalimantan dan Sumatera sudah berada di titik jenuh. Dan yang kedua, benteng terakhir. Dikarenakan Papua masih memegang salah satu benteng hutan hujan tropis yang utuh, terbesar, yang tersisa dan di dunia. Yang ketiga, pergeseran geografis modal. Korporasi besar mengalihkan investasi skala besar ke Indonesia Timur demi ekspansi komoditas global. Bagaimana sistem ini bekerja? Kapitalisme memandang hutan bukan sekedar ruang hidup atau penjaga iklim, melainkan sebagai modal komoditas yang harus menghasilkan keuntungan maksimal atau profit maksimasi. Gimana sih mekanismenya itu melalui tiga tahapan. Yang pertama, pemberian konsesi skala besar. Pemerintah menerbitkan izin hak guna usaha atau HGU yang mencakup puluhan ribu hektar hutan primer kepada korporasi raksasa. Yang kedua, komodifikasi lahan ulayat. Tanah adat yang dikelola masyarakat lokal secara turun-temurun dipaksa masuk ke dalam hukum modern, seringkali melalui proses ganti rugi yang manipulatif. Yang ketiga, keuntungan ganda. Sebelum sawit ditanam, kayu-kayu tebangan yang ada di hutan itu bernilai tinggi dan dijual terlebih dahulu untuk menambah modal awal perusahaan. Dampaknya apa? Dampak ekologis atau dampak lingkungannya, pembabatan hutan hujan tropis yang ada di Papua dan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit membawa kerusakan lingkungan yang masif. Runtuhnya keanekaragaman hayati. Rumah bagi spesies endemik seperti burung cendrawasih dan kanguru pohon musnah karena hilangnya habitat asli. Pelepasan emisi karbon atau CO2. Nah, pembongkaran hutan primer dan pengeringan lahan gambut melepaskan jutaan ton Pembongkaran hutan primer dan pengeringan lahan gambut melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer dan mempercepat krisis iklim global. Yang ketiga, gangguan siklus air. Konversi lahan menghilangkan kemampuan tanah dalam menyerap air, yang memicu bencana banjir dan tanah longsor serta kekeringan ekstrim saat kemarau. Untuk dampak sosial dan masyarakat adatnya sih apa aja?
Nah, menurut warga lokal Papua, hutan itu bukan sekedar tanah kosong. Warga lokal Papua sering menyebutkan hutan itu adalah mama. Apa sih mama? Bagi masyarakat asli Papua, hutan bukan sekedar deretan pohon, melainkan ruang hidup, identitas, dan spiritualitas. Marginalisasi hak adat. Kehilangan hutan berarti kehilangan kedaulatan pangan dan obat-obatan alami. Masyarakat dipaksa bergantung pada ekonomi uang yang asing bagi mereka. Konflik agraria. Munculnya sengketa batas lahan, ketidakjelasan tali asi, serta janji kebun plasma yang tidak ditepati oleh perusahaan yang memicu konflik horizontal maupun vertikal. Terus erosi budaya. Situs sakral dan tempat ritual adat yang berada di dalam hutan itu tergusur oleh alat-alat besar perusahaan. Terus dampak ekonominya apa? Pertumbuhan ekonominya itu buat siapa sih? Nah, ketimpangan distribusi kekayaan, keuntungan finansial terbesar di industri atau CPO mengalir ke kantong pemilik modal di pusat, kota, atau luar negeri. Buruh murah. Masyarakat yang kehilangan tanahnya seringkali berakhir jadi buruh harian lepas dengan upah rendah di tanah mereka sendiri. Kerentanan ekonomi monokultur. Menggantungkan pendapatan daerah hanya pada satu komoditas yaitu sawit membuat ekonomi lokal sangat rapuh terhadap fluktuasi harga pasar global. Nah, jalan keluarnya gimana sih? Jalan keluarnya yaitu membenturkan dua logika. Isu ini adalah benturan fundamental antara logika kapitalis dan logika adat dan ekologis. Menurut sudut pandang logika kapitalis, melihat hutan sebagai aset produktif harus dikonversi demi pertumbuhan ekonomi dan keuntungan jangka pendek. Nah, menurut kacamata logika adat dan ekologis, melihat hutan sebagai ruang hidup kolektif yang harus dijaga demi keberlanjutan lintas generasi. Nah, solusi pendekatannya gimana sih? Yaitu pertama, evaluasi total dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin HGU di Papua. Terus pengakuan dan perlindungan hukum yang tegas terhadap wilayah adat dan hutan adat. Dan mendorong model pembangunan alternatif yang berbasis pada ekonomi komunitas lokal seperti hasil hutan yang non-kayu atau ekowisata dan agroforestry. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.